Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Carolina Serafika dan NIM 200401140045 dari kelas PGSD 2020A. Di sini saya akan membuat video untuk ujian akhir semester mata kuliah pengembangan media pembelajaran SD dengan tema ekosistem. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem. Anak-anak ada yang tahu nggak sih ekosistem itu apa? Oke, kita bakalan bahas di materi kali ini. Ekosistem adalah tempat berlangsungnya hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di sini, ekosistem dibagi menjadi dua macam, yaitu ekosistem alam dan buatan. Ekosistem alam. Ekosistem alam adalah ekosistem yang terbentuk secara alamiah sebagai akibat adanya pengaruh dari alam tanpa ada campur tangan manusia. Contohnya seperti sawah, danau, waduk, hutan, gurun, dan lain-lain. Ekosistem alam sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem air dan juga ekosistem darat. Ekosistem air adalah ekosistem yang lingkungannya didominasi air sebagai habitat makhluk hidup yang ada di dalamnya. Sedangkan ekosistem darat adalah ekosistem yang faktor lingkungannya didominasi oleh daratan. Kita lanjut ke ekosistem buatan ya. Jadi, ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibentuk secara sengaja oleh manusia untuk tujuan tertentu. Contoh ekosistem buatan itu adalah kebun, kolam ikan, akuarium, waduk, dan juga sawah. Selanjutnya ada komponen penyusun ekosistem. Komponen penyusun ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu komponen abiotik dan juga komponen biotik. Yang pertama, komponen abiotik itu adalah semua benda yang tidak hidup, contohnya seperti batu, air, tanah, udara, dan juga lain-lain. Selanjutnya ada komponen biotik. Komponen biotik adalah semua benda yang hidup, contohnya seperti hewan dan tumbuhan. Produsen, konsumen, pengurai berperan dalam rantai makanan. Sekarang kita akan membahas tentang produsen, konsumen, dan juga pengurai. Yang pertama, produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan sendiri bahan organik yang dibutuhkan oleh makhluk hidup lainnya dari bahan anorganik. Produsen disebut makhluk hidup autotrof. Contoh produsen itu ada ganggang hijau, tanaman padi, tanaman pisang, tanaman ketela pohon, dan tanaman berklorofil lainnya. Selanjutnya ada konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup pemakan bahan organik yang dihasilkan oleh produsen untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Konsumen disebut juga dengan makhluk hidup heteropod. Selanjutnya, konsumen dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama, konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 disebut juga konsumen primer atau herbivora, memperoleh makanan dari produsen. Contohnya seperti ulat, belalang, sapi, dan juga kambing. Yang kedua, ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 disebut juga konsumen sekunder atau karnivora, memperoleh makanan atau energi dari konsumen 1, contohnya seperti katak dan juga burung. Yang terakhir ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 disebut juga konsumen tersier atau karnivora dan omnivora, memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2, contohnya seperti ular, elang, dan juga harimau. Yang terakhir ada pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang bertugas menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain menjadi komponen penyusun tanah. Contoh pengurai misalnya jamur, cacing, dan bakteri pembusuk. Sekian video dari saya untuk memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah pengembangan media pembelajaran SD. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.